Oke, jadi dari hari pertama sampai hari ke-6 kita belajar untuk teknik untuk mencari jawaban sentencing ya, teman-teman. Yaitu nanti di kalimat itu wajib punya yang namanya subjek sama predikat. Subjek itu dibuatnya dari noun, kata benda, kalau nggak gitu pronoun, kata ganti. Kalau predikat dibuatnya dari kata kerja. Dan di kalimat itu nggak selalu hanya terdiri dari satu subjek, satu predikat. Jadi kalau ada lebih dari satu subjek, satu predikat, nggak apa-apa, teman-teman. Misalnya ada dua, syaratnya harus ada conjunction atau kata hubung. Ya. Kemudian kalau teman-teman menemukan penanda inversi di dalam kalimat itu nanti, berarti jawabannya pilih yang dibalik. Ya, teman-teman. Jadi predikat dulu baru subjek. Right, itu adalah konsep inversi. Ada 6 penanda inversi yang kita bahas di hari keempat, teman-teman. Yaitu yang pertama ada there sebelumnya subjek, nggak ada koma. Kemudian yang kedua keterangan tempat yang pindah sebelum subjek tanpa koma. Yang ketiga ada negative adverb yang pindah sebelum subjek tanpa koma. Yang keempat itu di perbandingan ya, setelah more than itu boleh diinversi, boleh enggak. Dan yang kelima ada verb ing atau verb 3 yang dia agak panjang, pindah sebelum subjek tanpa koma. Dan yang terakhir ada di kalimat pengandaian atau conditional sentence ketika if-nya kita hapus, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ada bentuk kalimat yang unik lagi namanya double komparatif. Jadi caranya bilang semakin-semakin, yaitu the more, teman-teman. Jadi kalau ketika mencari predikat, teman-teman di depan sendiri menemukan kata the more, nanti setelah koma dicarikan gandengannya. Harus ada the more juga, ya teman-teman. Dan kalau sudah dicek secara sentencing ternyata nggak ada masalah di soal dan di jawaban, teman-teman. Berarti kemungkinan masalahnya adalah di phrasing, bukan di sentencing, teman-teman. Oke, jadi ke tahap kedua. Nah, di phrasing yang pertama kita pelajari kemarin adalah penggunaan kata sifat atau adjektif. Fungsi adjektif itu adalah menjelaskan kata benda. Yang punya sifat itu benda, ya teman-teman. Dan tempatnya nanti kalau dalam bahasa Inggris, kata sifatnya dulu, baru kata benda. Seperti itu. Dan kata sifat kemarin kita sudah belajar, dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Ada yang determiner, itu ada kata sifat yang tidak bisa tanpa noun. Ada juga deskriptif, itu bisa tanpa noun, bisa dengan noun. Dan yang terakhir ada noun adjunct, adjektif yang dibentuk dari kata benda. Seperti itu. Kemudian di hari di phrasing yang ini ya kemarin teman-teman. Jadi adjektif nanti dibagi menjadi 3, ada determiner, ada deskriptif, ada noun adjunct. Determiner mencakup artikel atau jelas tidaknya bendanya ya, yaitu the, kalau nggak gitu a atau an. Kemudian demonstratif adjektif yaitu mencakup apakah dia jauh atau dekat bendanya. Yaitu kita punya that, kalau nggak gitu those artinya itu. Kemudian kalau dekat kita punya this sama this artinya ini. Oke. Kemudian possessive adjektif menunjukkan kepemilikan. Biasanya ada tanda petik s-nya, teman-teman. Contohnya ada Darwin's, ada the world's. Kalau nggak gitu yang menggunakan peran contohnya my, your, their, our, her, his, its, seperti itu. Intinya menunjukkan kepemilikan, ya. Dan determiner yang di dalam kotak oranye ini kita hanya bisa memilih salah satu saja di dalam satu frase atau di dalam satu posisi kalimat. Oke? Kemudian setelah kita memilih salah satu dari kotak oranye, mau dimasukkan numeral nggak apa-apa, teman-teman. Numeral itu ada 2. Yang pertama menunjukkan urutan, contohnya first, second, third, next, last, 11, 21, dan seterusnya. Kemudian numeral ada juga yang menunjukkan jumlah ya. Sorry, teman-teman. Numeral ada juga yang menunjukkan jumlah, yaitu di situ ada 1, 1, 2, 2, 3, 3, many, banyak, few, beberapa, most, hampir semua, a number of, sejumlah, a lot of, banyak, dan salah satunya ada kata no. No itu artinya adalah tak satu pun, sama dengan zero. Dia masuk ke dalam sini, teman-teman, numeral yang jumlah. Seperti itu. Kemudian determiner yang terakhir adalah caranya bilang yang lain. Atau lagi ya, di situ kita punya other, itu harus diikuti kata bendanya nanti plural. Kemudian another, kata bendanya harus singular atau tunggal ya. Kalau the other bisa dua-duanya, bisa plural, bisa singular, seperti itu. Kemudian adjektif keluarga yang kedua itu namanya deskriptif ya, teman-teman, atau epithet, sama aja. Bedanya sama determiner, kalau determiner selalu butuh kata benda, kalau deskriptif atau epithet ini bisa berdiri sendiri tanpa kata benda. Oke, tapi juga bisa menjelaskan kata benda juga nggak apa-apa. Maksudnya nempel dengan kata benda nggak apa-apa. Nanti tempatnya sebelumnya ya. Ada 8 kategori untuk deskriptif atau epithet. Yang pertama kualitas atau karakter bendanya. Kemudian yang kedua ukuran bendanya.
Yang ketiga, umur bendanya atau suhu bendanya. Yang keempat itu participle, yaitu verb ing atau verb 3, ya teman-teman. Kemudian yang kelima ada shape, artinya bentuk. Yang keenam ada warna. Yang ketujuh ada asal atau lokasi bendanya di mana. Kemudian yang kedelapan ada material atau bahannya bendanya dibuat dari apa. Seperti itu. Dan yang terakhir ada kata sifat dari noun ejang, yaitu kata sifat yang dibuat dari kata benda. Jadi ada kata benda itu yang mencuri sifatnya mencuri penggunaannya kata sifat, teman-teman. Namanya noun ejang ini. Jadi noun yang menjelaskan noun lain. Dan ada dua jenis ya, ada yang noun asli, ada yang gerund. Contohnya yang noun asli adalah bookshelf, rak buku, pencil case, kotak pensil, baby powder, bedak bayi. Kemudian yang dari gerund contohnya adalah running shoes, sepatu lari, washing machine, mesin cuci, dining table, meja makan. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari pertama sampai hari ke-6. Sebelum lanjut ke chapter ke-7, adakah dari teman-teman yang ingin ditanyakan? Silakan. No, sir. No ya? Alright, kalau gitu kita lanjut teman-teman. Jadi di chapter ke-7 nanti kita lanjut ke phrasing yang kedua, teman-teman. Jadi melengkapi bagian kalimat. Bukan lagi melengkapi kalimat, tapi bagian kalimat. Misalnya subjeknya. Subjeknya belum lengkap. Kemudian predikatnya belum lengkap. Nah, seperti itu. Nah, kalau kemarin kan kita sudah belajar adjektif tuh, kata sifat, teman-teman. Yang mana fungsinya menjelaskan kata benda. Jadi dia bisa nempel dengan kata benda tempatnya di sebelumnya. Entah kata benda itu di subjek, terus ada adjektif sebelumnya, atau kata bendanya di objek, ada kata sifat sebelumnya, itu boleh. Ya, teman-teman. Nah, sekarang kita belajar mengenai keterangan atau adverb. Alright. Nah, adverb atau kata keterangan itu bentuknya dulu ya, teman-teman. Itu ada dua. Kata keterangan itu ada yang murni, satu kata, ya memang kelas katanya keterangan kalau kita cek di kamus. Contohnya yang pertama ada caranya bilang mungkin atau namanya adalah adverb of probability. Contohnya ada perhaps, possibly, probably, maybe yang nyambung ya, teman-teman. Nah, ini artinya mungkin semua dan mereka adalah keterangan, ya. Kemudian yang kedua ada adverb of negation, caranya bilang tidak atau bukan, yaitu not, teman-teman. Oke. Yang berikutnya ada adverb of distinguishing, keterangan pembeda ya. Yaitu contohnya ada only, hanya, just, sama artinya hanya, even artinya bahkan, especially, khususnya, exactly, lebih tepatnya, seperti itu. Kemudian ada adverb of degree atau intensity, yaitu keterangan tingkatan ya teman-teman. Contohnya adalah really, sama very, sama extremely, itu artinya sama, sangat. Rather itu artinya agak. More itu artinya lebih, most artinya paling di sini ya. Kemudian yang berikutnya ada adverb of frequency, yaitu seberapa sering, seperti itu ya. Contohnya di situ ada never, tidak pernah, seldom, jarang, usually, biasanya, often, sering, always, selalu. Nah ini kalau teman-teman cek di kamus, kata-kata ini pasti kelas katanya adalah adverb atau keterangan ya. Ada lagi teman-teman, keterangan cara, contohnya ada yang fully itu, slowly, dengan perlahan. Jadi kata sifat kalau ditambahkan akhiran li, dia berubah menjadi keterangan, yaitu keterangan cara, teman-teman. Yaitu contohnya slowly dengan pelan, beautifully dengan indah, well dengan baik, joyfully dengan riang. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada keterangan tempat. Contohnya ada here artinya di sini, there artinya di sana. Dan yang kedelapan contohnya ada adverb of time atau keterangan waktu. Contohnya di situ ada now, sekarang, then, pada waktu itu, atau kemudian juga bisa. Yesterday itu adalah kemarin, tomorrow itu besok. Nah, itu semua keterangan waktu kalau kita cek di kamus, ya. Nah, tapi ada juga teman-teman keterangan itu yang dibentuk, jadi bukan murni, tapi dia dibentuk, dibuat. Dari apa? Dari preposisi yang diikuti sama kata benda. Jadi penggunaan preposisi apapun itu harus memiliki objek, teman-teman. Harus ada kata benda setelahnya atau kata ganti sebagai objeknya dia. Ya, kecuali satu preposition, yaitu to. Kalau to itu boleh diikuti verb 1, tapi hanya to aja ya. To boleh diikuti verb 1. Tapi selain itu harus diikuti kata benda. Seperti itu. Jadi kalau mau diikuti verb misalnya, preposition itu. Nah, harus kita rubah jadi gerund dulu. Kita rubah jadi kata benda dulu verbnya.
Jadinya preposition plus verb ing misalnya ya, teman-teman kalau diikuti kata kerja. Tapi kalau cukup diikuti kata benda ya jangan diingkan karena kata benda memang nggak bisa diingkan. Seperti itu. Nah, contohnya keterangan yang dibuat dari preposition plus noun itu yang pertama. Contohnya keterangan cara. Nah, tadi ada keterangan cara yang di murni ya, teman-teman. Yang ada fully tadi, dia satu kata. Nah, kalau yang dibentuk dari preposition plus noun contohnya adalah on foot dengan jalan kaki. With a knife dengan sebuah pisau, like a diamond seperti sebuah berlian, seperti itu. Nah itu cara semua ya. Kemudian yang berikutnya ada adverb of place atau keterangan tempat. Contohnya ada at home di rumah. Nah itu ada preposition noun ya. To the market ke pasar ada to diikuti kata benda the market. Kemudian ada preposition on diikuti dash on the desk artinya di atas meja. Nah itu semua keterangan tempat teman-teman. Yang berikutnya ada adverb of time contohnya, keterangan waktu. In 1993, di tahun 1993. Kalau nggak gitu, during World War I, selama Perang Dunia I. Seperti itu. Ya. Berikutnya ada adverb of agent, keterangan pelaku. Biasanya ini dipakai di kalimat pasif, teman-teman ya. Contohnya ada by the police, oleh para polisi itu. Kalau nggak gitu, by him, olehnya laki-laki. Seperti itu. Nah, untuk bentuknya keterangan mungkin ada yang ditanyakan. Jadi ada dua ya, teman-teman. Murni kalau kita cek di kamus itu keterangan atau adverb. Ada juga yang keterangan dibentuk dari preposisi. Seperti itu. Nggak ada pertanyaan? Atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung interrupt ya. Kita lanjut ke yang kedua. Tadi bentuk, sekarang tempatnya atau posisinya di kalimat, teman-teman. Nah, keterangan itu bisa berdiri sendiri, ada yang bisa berdiri sendiri menjadi komplement atau keterangan. Kan kalimat itu kalau lengkap kan SPOK, teman-teman, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, adverb itu bisa menjadi menjadi keterangannya kalimat, jadi seluruh kalimat, jadi berdiri sendiri bisa. Tapi ada juga keterangan itu yang nggak bisa berdiri sendiri, harus ada kata lain. Contoh nih misalkan yang nggak bisa berdiri sendiri adalah kata very, artinya sangat. Nggak bisa kita cuma bilang I am very, saya sangat, terus saya diem. Sangat apa? Nah, sangat itu pasti butuh lanjutannya, butuh kata lain seperti itu. Nah, berarti very itu adalah kata keterangan yang dia tidak bisa berdiri sendiri, seperti itu. Ya. Kemudian keterangan. Nah, sekarang ke tempatnya ketika dia menjelaskan kata lain ya. Kalau adjektif tadi kan adjektif kemarin kan tempatnya sebelumnya kata benda. Nah, tapi kalau keterangan ini karena dia bisa menjelaskan hampir semua kelas kata ya, teman-teman, entah itu predikat atau verb, bisa juga non predikat, adjektif, noun sama adverb. Nah, kita bahas dulu tempatnya keterangan ketika dia menjelaskan predikat, teman-teman. Nah, sebelum kita mengetahui tempatnya atau gimana kita meletakkan keterangan ketika keterangan itu menjelaskan predikat, nah kita harus tahu dulu kata kerja atau predikat itu ada 3 jenis, teman-teman. Yang pertama ada linking verb. Pengertiannya linking verb itu hanya kata kerja yang diada-ada karena kalimat predikatnya harus berupa to be. Nah, kalau diartikan to be-nya nanti, bukan harus berupa to be, harus berupa verb ya maksud saya. Nah, karena kalimat itu di predikat harus ada verb, sedangkan kalau ditranslate misalnya nggak ada kata kerjanya, nah itu nanti berarti harus dimasukkan to be. Nah, to be yang berdiri sendiri itu dinamakan linking verb ya, teman-teman, hanya nama. Intinya linking verb itu to be yang berdiri sendiri seperti itu. Yaitu ada is, am, are, kalau nggak itu was, were. Oke. Kemudian ada selalu linking verb ini karakternya dia selalu nempel sama subjek. Jadi nggak boleh dipisah, teman-teman. Jadi kalau mau ditambahkan adverb itu bisanya di setelahnya bukan di sebelumnya. Karena nanti kalau sebelumnya sebelumnya linking verb ini ada kata ada kata keterangannya, nanti jadi nggak enak, nggak bisa disingkat. Sedangkan di speaking to be ini bisa disingkat, ya teman-teman. Berarti itu tadi untuk linking verb tempatnya selalu di setelahnya. Kemudian yang kedua verb tunggal. Verb tunggal itu verb 1, verb SIS sama verb 2 ya, teman-teman. Nah, kalau ada verb 1, verb SIS, verb 2 karena dia bisa pisah dengan subjek ya. Karena dia itu bisa pisah dengan subjek, maka keterangannya itu boleh nyempil di sebelumnya predikat atau di setelahnya predikat juga nggak apa-apa.
Ya, teman-teman. Jadi bebas, tempatnya boleh sebelum, boleh setelahnya kata kerja. Ketika dia menjelaskan kata kerja. Contohnya, the daylight always hurts her. Cahaya matahari selalu membuatnya terluka atau melukainya. Seperti itu. Oke. Kemudian yang berikutnya ada predikat berupa auxiliary plus verb. Nah, kalau ada auxiliary plus verb, mau ditambahkan keterangan, teman-teman, atau adverb, tempatnya keterangannya itu bisa di setelah auxiliary pertama, ya. Jadi bisa di setelah auxiliary pertama atau di setelah kata kerjanya sekalian. Oke. Jadi auxiliary pertama itu nggak bisa dipisah sama subjek. Makanya auxiliary pertama sama subjek jangan diisi apa-apa, ya. Tapi setelahnya auxiliary pertama mau ditambahkan adverb nggak apa-apa. Setelahnya verbnya juga nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, tadi saya menyebutkan auxiliary. Apa sih auxiliary itu? Jadi auxiliary itu sebenarnya juga verb, teman-teman, atau kata kerja, ya. Nah, tapi dia itu adalah helping verb. Jadi kata kerja yang hanya bisa membantu kata kerja lain. Dia walaupun fungsinya di predikat, tapi dia nggak bisa berdiri sendiri di predikat. Oke. Dan fungsinya auxiliary itu dia menambahkan arti atau kalau nggak gitu menambahkan fungsi grammatical ke kalimatnya tersebut. Oke, maksudnya ke predikatnya, ya. Nah, contohnya misalkan ada kata makan. Makan itu eat, teman-teman. Nanti kalau jadi will eat, itu artinya berubah menjadi akan makan. Nah, secara grammar dia menjadi future atau simple future atau tensesnya berubah. Ya, kalau secara ya kalau namanya will di situ karena dia menjelaskan kata kerja dan dia bukan dari adverb, dia juga kata kerja, teman-teman. Ini namanya adalah auxiliary. Ya, will itu auxiliary seperti itu. Kemudian fungsi auxiliary tadi ada dua. Yang pertama menambah arti dan fungsi grammar. Contohnya yang pertama adalah saya punya kalimat you like music. Kamu menyukai musik. Nanti kalau dijadikan kalimat tanya jadinya do you like music? Nah, ditambahkan do sebelumnya subjek. Kenapa? Karena di situ do-nya berubah menjadi arti menambahkan arti jadi apakah. Nah, fungsi grammarnya dia merubah kalimat positif menjadi kalimat tanya. Seperti itu. Sorry, teman-teman. Kemudian contohnya lagi ada I ate rice yesterday misalkan. Saya makan nasi kemarin. Nah, nanti kalau saya tambahkan auxiliary contohnya adalah I was eating rice at 7 yesterday. Nah, nanti dia menambahkan arti sedang. Saya sedang makan nasi jam 7 kemarin pas kamu datang misalnya. Ya, teman-teman. Jadi untuk bilang sedang seperti itu. Terus verbnya harus diganti verb ing ya karena kalau nggak dirubah menjadi verb ing, jadi verb satu nanti predikatnya double seperti itu, teman-teman. Makanya harus diikuti verb ing atau verb 3 kalau pasif ya. Nah, jadi itu tadi adalah auxiliary yang menambahkan arti dan fungsi gramatikal. Kemudian fungsi auxiliary kedua adalah menegatifkan predikat. Jadi predikat itu kalau negatif, teman-teman, selalu dikasih auxiliary. Contoh misalkan saya bilang I like music. Nah, nanti kalau saya mau bilang saya tidak suka musik, itu nggak bisa I not like music, tapi pasti I do not like music. Walaupun do nggak punya arti, nggak apa-apa teman-teman. Itu adalah fungsi auxiliary untuk menambahkan atau untuk menegatifkan kata kerja di predikat seperti itu. Jadi harus ada auxiliary-nya, ya. Kemudian auxiliary sendiri dibagi menjadi 4 jenis atau 4 keluarga. Yang pertama ada do, yaitu do, does, did. Yang kedua ada to be, yaitu is, am, are, was, were, be, been, being. Yang ketiga ada have, caranya bilang sudah ya, atau telah, itu ada have, atau has, atau had. Kemudian yang terakhir ada modal auxiliary, setiap kata artinya beda-beda di modal. Ya teman-teman, intinya itu adalah anggota modal auxiliary ada will, shall, can, must, may, might, should, could, sama would. Seperti itu. Nah, kenapa sih auxiliary dibagi menjadi 4? Kenapa mereka dibedakan? Karena penggunaan masing-masing beda, teman-teman. Yang pertama, perbedaannya adalah auxiliary do, itu gandengannya adalah verb 1 nanti. Oke, entah do, does, did ya, itu harus diikuti verb 1. Kemudian auxiliary yang kedua, itu yaitu to be, teman-teman. Nah, di antara 4 anggota auxiliary hanya to be yang boleh diikuti 2 jenis kata kerja. To be boleh diikuti verb ing, nanti caranya kita bilang sedang aktif. To be juga bisa diikuti verb 3, nanti artinya jadi pasif, teman-teman. Oke, contohnya ada di bawah, I am doing my homework, saya sedang mengerjakan PR-ku. Kalau yang pasif, I am taken to the hospital, saya dibawa ke rumah sakit. Seperti itu, ya.
Kemudian yang berikutnya ada have. Have ini harus diikuti verb 3 setelahnya, teman-teman. Artinya sudah ya. Contohnya adalah I have done the homework. Saya sudah menyelesaikan PR-ku. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu modal. Kalau modal dia harus diikuti verb 1 ya, teman-teman. Contohnya ada will, shall, can, may, must, might, could, would, should. Dan ada juga modal yang berupa frase. Dia langsung dianggap satu kata ya, teman-teman. Frasal modal itu. Yang pertama ada had better, artinya sebaiknya. Ada ought to, artinya harus. Ada would rather, artinya lebih suka. Intinya apapun modalnya, setelahnya harus verb 1. Ya, teman-teman. Oke, itu tadi mengenai auxiliary. Kita balik lagi ke keterangan, teman-teman. Tadi keterangan tempatnya ketika dia menjelaskan predikat. Sekarang kita belajar ke keterangan yang tempatnya menjelaskan kata sifat. Ya. Nah, kata sifat kemarin kita belajar kalau adverb itu bisa di sebelum yang dijelaskan, adverb juga bisa di setelah yang dijelaskan ya, teman-teman. Tergantung jenis adverbnya apa dan yang dijelaskan apa. Seperti itu. Oke. Dan untuk adverb yang di setelah yang dijelaskan, itu ada preposition plus noun juga, teman-teman. Jadi kalau ada keterangan yang dibuat dari preposition plus noun, fix tempatnya adalah di setelah yang dijelaskan. Jadi yang dijelaskan dulu baru preposition plus noun. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian tempatnya sekarang, nah kemarin kita sudah belajar kata sifat tuh. Tempatnya kata sifat ketika dia menjelaskan kata benda dan nempel, tempatnya adalah di sebelumnya. Ya teman-teman, jadi kata sifat dulu baru kata benda. Dan kata sifat kemarin dibagi menjadi 3 ini. Nah nanti kata sifat 3 ini kalau mau disisipi dengan keterangan itu boleh teman-teman. Yaitu tempatnya nanti jadi seperti ini. Oke, jadi kata sifat itu nanti ditambahkan keterangan, boleh keterangan probabilitas, boleh juga setelahnya keterangan negatif, kemudian setelahnya distinguishing ya, teman-teman. Kemudian setelah determiner ditambah adverb lagi boleh. Adverb of degree, kalau nggak gitu adverb of frequency ya, frekuensi seberapa sering seperti itu. Kemudian diikuti deskriptif, kemudian noun adjunct, baru kata bendanya, seperti itu. Kata benda pun boleh juga, teman-teman. Dijelaskan dengan keterangan itu boleh. Tapi keterangan yang bisa menjelaskan kata benda itu hanya sedikit. Yaitu yang pertama adalah keterangan tempat. Contohnya adalah big houses near that lake. Kalau diartikan rumah-rumah besar di dekat danau itu, seperti itu. Ya. Jadi setelahnya kata benda ada near that lake, di dekat danau itu. Nah, itu ngomongin posisinya atau keterangan tempatnya. Ya, teman-teman. Kemudian, nah, contohnya selain keterangan tempat, kita punya keterangan tujuan atau maksud. Contohnya adalah a very crucial plan to heal the world. Sebuah rencana yang sangat menakjubkan untuk mengembalikan fungsi dunia atau memulihkan dunia. Seperti itu. Kemudian adverb of place tadi udah ya, contohnya near that lake di atas tadi, teman-teman. Adverb of time juga bisa menjelaskan kata benda. Contohnya adalah the most haunted house of all time. Rumah yang paling berhantu sepanjang masa. Seperti itu. Jadi bisa kata benda dijelaskan keterangan waktu bisa ya. Nah, kemudian ada adjektif yang bisa berdiri sendiri, teman-teman. Adjektif yang bisa berdiri sendiri itu dari kelasnya yang deskriptif atau epitet. Nah, ini bisa dijelaskan dengan adverb yang ini, teman-teman. Yang di sebelumnya ini, yaitu adverb of degree. Contohnya, the most expensive, yang paling mahal. The most commonly used, yang paling sering dipakai. Misalnya seperti itu. Ya. Jadi boleh sebelumnya dikasih most atau more atau very atau commonly seperti itu, teman-teman. Kemudian setelahnya adjektif itu juga nggak apa-apa ditambahkan keterangan. Oke, contohnya adalah afraid of spiders, dan tidak semua keterangan itu punya nama ya, teman-teman. Contohnya of spiders di sini. Nah, of spiders di sini keterangan tapi dia nggak punya nama. Oke. Jadi artinya takut dengan laba-laba atau takut pada laba-laba, seperti itu. Dan keterangan yang bisa jatuh setelahnya kata sifat itu ada keterangan tujuan, contohnya ready to go, siap untuk pergi atau siap untuk berangkat. Ada juga keterangan tempat, contohnya broken in the inside, rusak di dalam. Kemudian ada juga adverb of time, keterangan waktu, contohnya adalah born in 1999, terlahir di tahun 1999. Kemudian ada adverb of agent, biasanya di setelah kata sifat yang berbentuk participle verb 3 ya, teman-teman, atau participle yang pasif.
Nah, contohnya adalah conducted by the scientists, dilakukan oleh para ilmuwan. Seperti itu. Nah, bahkan adverb sendiri atau keterangan, teman-teman, itu bisa dijelaskan dengan keterangan yang lain. Ya, tergantung jenisnya. Contohnya di sini ada very carefully. Nah, carefully aja boleh, artinya dengan teliti, tapi ditambah very juga nggak apa-apa, teman-teman. Very carefully artinya dengan sangat teliti. Seperti itu. Ya. Jadi sebelum adverb yang menjelaskan itu ada selain very, kita punya negation ya, misalkan ditambahkan not itu boleh. Not carefully, dengan tidak hati-hati, dengan tidak teliti. Adverb of distinguishing juga bisa ya, teman. Contohnya adalah only carefully, kalau diartikan dengan hanya dengan berhati-hatilah, seperti itu ya. Kemudian ada adverb of degree atau degree itu tingkatan, teman-teman. Contohnya di situ ada really, sangat, really carefully, dengan sangat hati-hati, seperti itu. Kemudian ada juga, teman-teman. Oke, udah ya itu tadi, teman-teman. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan dulu mengenai adverb, karena kita sudah menyelesaikan ke-7 kelas kata yang perlu kita kuasai, ya, teman-teman, untuk mempermudah belajar TOEFL, seperti itu. Sebelum lanjut ke special word, mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya, teman-teman? Kalau nggak ada, kita lanjut ke special word atau kata yang penggunaannya khusus. Jadi ada kata itu yang penggunaannya tidak melihat kelas katanya, teman-teman. Yang pertama adalah kata very. Nah, really sama very itu sebenarnya artinya sama, yaitu sangat. Kelas katanya juga sama, yaitu keterangan, dan sama, keluarga dari keterangan degree atau intensity, teman-teman. Tapi pemakaiannya adalah berbeda. Bedanya apa? Bedanya adalah really itu bisa menjelaskan kata apapun, kecuali kata benda ya. Kalau very itu tidak bisa menjelaskan kata kerja, nggak bisa bilang sangat menyesal misalkan, itu very regret, itu nggak bisa, teman-teman. Sangat mencintai, I very love you, itu nggak bisa. Tapi kita bisa pakai really. Jadi very itu terbatas, dia nggak bisa menjelaskan kata kerja. Right? Contoh nih, misal saya nomor 1 ada kata, aku sangat ingin pergi ke pantai. Nah, karena sangat di situ menjelaskan kata ingin, teman-teman ya. Nah, ingin itu kata kerja atau verb, maka nggak boleh saya bilang I very want, nggak bisa. Kita hanya bisa pakai really. Jadinya I really want to go to the beach. Seperti itu. Oke. Contoh nomor 2, aku sangat lelah. Nah, lelah itu adalah kata sifat, maka boleh pakai very, boleh juga pakai really, teman-teman. Jadinya saya boleh bilang I'm really tired atau I'm very tired. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, aku tidak begitu mengerti tentang berita itu. Nah, mengerti itu adalah kata kerja. Nah, nanti kalau mau ditambahkan sangat itu atau tidak begitu, itu bisa pakai really ya, tapi nggak bisa pakai very karena kata kerja. Jadinya, I don't really know about the news. Seperti itu. Kemudian yang keempat, liburan lalu benar-benar menyenangkan atau liburan lalu sangatlah menyenangkan. Karena menyenangkan kata sifat atau adjektif, kita boleh pakai really, boleh pakai very. Jadi kita bisa bilang last holiday was very exciting atau last holiday was really exciting juga boleh. Ya, teman-teman. Kemudian yang terakhir ada jadi kamu benar-benar mempercayai apa yang dia katakan tadi. Nanti kalau di Inggris kan karena di situ mempercayai kata kerja ya, teman-teman, maka nggak bisa kita pakai yang very, bisanya pakai yang really. Jadinya, so did you really believe what she said? Seperti itu. Oke. Kemudian special word yang berikutnya, jadi dikatakan teman-teman, very tidak bisa menjelaskan kata kerja ya. Special word yang berikutnya adalah enough. Enough itu cukup. Biasanya kita mengartikannya cukup. Kelas katanya kata sifat. Seperti itu. Nah, ketika dia menjelaskan kata benda, cukup ini menjadi penjumlah. Sama kayak one, sama kayak two, sama kayak some, sama kayak most. Ya, teman-teman, artinya beberapa. Kalau yang enough ini artinya cukup. Nah, nanti ketika dia menjelaskan kata benda, ya tempatnya sebelum kata benda. Oke, tapi kalau dia menjelaskan kata sifat atau kata keterangan, tempat enough-nya adalah di setelah kata sifat atau setelah kata keterangan tersebut. Contoh, teman-teman. Aku tak punya cukup uang untuk membeli mobil itu. Nah, di situ cukup itu menjelaskan kata uang, ya, menunjukkan jumlah uangnya. Maka nanti kalau ditranslate, urutannya tetap cukupnya dulu baru uang, ya, teman-teman. Jadinya I don't have enough money to buy the car. Jadi enough dulu baru kata benda yang dijelaskan.
Oke. Tapi untuk yang contoh kedua, contohnya adalah Diana cukup berani untuk menantang Rudolf. Nah, karena berani itu kata sifat, mau ditambahkan kata enough, tempat enough-nya adalah di setelah kata sifat. Nanti kalau ditranslate jadinya, Diana is brave enough to challenge Rudolf. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, dia cukup mahir berbahasa Inggris. Nah, karena mahir itu adalah kata sifat, ya teman-teman, artinya good. Nah, maka kita tempatnya enough-nya nanti setelahnya. Jadinya, he is good enough at English. Seperti itu. Kemudian enough ini tidak bisa menjelaskan kata lain, teman-teman, yang artinya sama-sama cukup, yaitu sufficient enough. Itu dianggap salah ya, dianggap pemborosan. Seperti itu. Atau adequate enough. Itu juga pemborosan karena adequate itu juga artinya cukup ya, teman-teman. Oke, berarti secara grammar benar tapi secara makna salah. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada special word yang ever, artinya biasanya kita mengartikan pernah ya teman-teman. Tapi ever ini nggak bisa dipakai di sembarang kalimat. Jadi ever itu nggak bisa di kalimat positif biasa. Nah, kapan kita pakai ever? Yang pertama ketika di dalam kalimat tersebut ada superlatifnya atau yang paling, teman-teman. Contohnya adalah platypus adalah hewan yang paling aneh. Nah, ada kata yang paling di dalamnya, maka kita boleh pakai ever. Jadinya nanti platypus is the weirdest animal ever. Seperti itu. Yang kedua, di kalimat tanya itu juga boleh pakai ever, walaupun kalimat tanya tidak dipakai di TOEFL, hanya informasi tambahannya, teman-teman. Berarti yang ini. Contohnya adalah, apakah kamu pernah ke Kawah Ijen? Nanti kalau ditranslate, have you ever been to Kawah Ijen? Seperti itu. Kemudian yang ketiga, di kalimat negatif juga boleh pakai ever. Contohnya, tidak satupun yang pernah dibangun bertahan selamanya. Kalau ditranslate, nothing's ever built to last. Nah, ini dari lagunya Green Day juga, 21 Guns ya, teman-teman. Itu ada lirik yang berbunyi, nothing's ever built to last, seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya di kalimat yang ada conjunction if atau namanya kalimat pengandaian, conditional sentence ya, teman-teman. Contohnya adalah, jika kamu nanti sempat ke sini, aku akan mengajakmu berkeliling sekitar air terjun. Kalau di Inggris kan, if you ever come to visit, I will show you around the waterfall. Seperti itu, ya teman-teman. Dan special word yang terakhir adalah, nah ini sebenarnya bukan special word ya, hanya membedakan ini aja teman-teman. Nah sebenarnya kemarin juga sudah saya singgung sedikit mengenai ini, entah di sesi sore, entah di sesi malam ya teman-teman. Jadi kelas katanya nor, no, not, sama non itu mereka beda teman-teman. Karena kelas katanya beda, pemakaiannya juga beda. Ya di dalam kalimat juga beda. Yang pertama ada nor. Nor itu anggotanya fanboys. Kelas katanya adalah conjunction. Alright. Kemudian ada no. No itu adalah apa namanya? Adverb. No itu adalah kata sifat ya, teman-teman. Dia termasuk ke dalam kata sifat yang menunjukkan jumlah, artinya sama dengan zero. Jadi determiner yang numeral yang kardinal menunjukkan jumlah. Oke, jadi dan dia harus ada kata benda setelahnya. Oke, teman-teman. Kemudian ada not. Not itu keterangan. Nah, kalau dia mau menjelaskan kata benda pun nggak apa-apa, tapi harus lengkap ya, kata bendanya harus punya determiner dulu, seperti itu. Oke, jadi harus ada kata sifat yang determiner dulu, baru pakai not nggak apa-apa. Oke, jadi dia kelas katanya keterangan, caranya bilang tidak atau bukan. Dan yang terakhir ada none. None ini artinya tak satu pun, teman-teman. Cuman dia kelas katanya adalah kata ganti atau pronoun. Oke, jadi fungsinya entah sebagai subjek, entah sebagai objek, seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita sejauh ini. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum ke latihan soal, ke contoh soal maksudnya. Silakan teman-teman. Kalau nggak ada, kita ke contoh soal ya, teman-teman. Nah, caranya sama, dicari predikat dulu, jadi sentencing-nya dulu, teman-teman. Pertanyaan saya ke teman-teman, kalau ditarik dari depan ke belakang, apakah teman-teman menemukan predikat? Ya, ada is ya, teman-teman. Di situ ada is, tapi is di sini auxiliary. Kenapa? Karena di belakang ada verb satunya, yaitu, kok verb satu, teman-teman. Itu ada verb 3, pasif ya, understood itu verb 3. Jadi is understood itu pasif, di tengah-tengahnya ada keterangan, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, atau keterangannya dihilangkan juga nggak apa-apa. Intinya ini adalah predikat, subjeknya is itu di paling depan itu, teman-teman. Ada mekanisme. Alright. Kemudian kalau ditarik
di sebelumnya is itu ada predikat lagi, yaitu kata store, artinya menyimpan, teman-teman. Oke, subjeknya store di sini adalah brain cells. Nah, sebelumnya brain cells itu ada conjunction by which, right? Jadi ada apa namanya? Kalimatnya sudah lengkap, subjek, conjunction, subjek, predikat, predikat. Seperti itu. Nah, berarti di titik-titik di situ, nah karena titik-titiknya berada di predikat ya, teman-teman, nggak mungkin diisi adjektif. Adjektif tidak menjelaskan kata kerja. Yang menjelaskan kata kerja itu cuma dua, teman-teman. Kalau nggak auxiliary, ya adverb. Seperti itu. Berarti kita cari ABCD yang auxiliary, kalau nggak gitu adverb. Ada yang tahu yang mana yang auxiliary atau adverb, teman-teman? Nah, Ya, yang not ya, teman-teman, berarti yang Charlie. Ya. Jadi the mechanism by which brain cells store memories is not clearly understood. Kalau diartikan mekanisme bagaimana otak bagaimana sel-sel otak menyimpan memori atau ingatan itu tidak dipahami dengan jelas seperti itu. Nah, dari contoh soal pertama mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. tadi yang setelah is itu harusnya adverb dan apa, Kak? Jadi gini, jadi sorry teman-teman, saya mute dulu ya. Jadi yang bisa menjelaskan kata kerja di dalam predikat itu ada dua, teman-teman. Oke, atau saya tulis ya. Sebentar. Yang menjelaskan kata kerja di predikat itu hanya ada dua, teman-teman. Ya, yang pertama adalah auxiliary. Jadi auxiliary plus verb boleh. Atau selain auxiliary, keterangan itu juga bisa menjelaskan verb, teman-teman. Jadi adverb juga boleh. Sorry, teman-teman. Adverb menjelaskan verb itu nggak apa-apa. Karena adverb itu bisa menjelaskan apapun tadi di atas tadi. Seperti itu. Gimana, Miss? Apakah menjawab? Siap, Kak. Terima kasih. Oke, nice. Good question. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum lanjut ke contoh yang kedua, teman-teman. Silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ke contoh kedua ya. Contoh kedua. Contoh soal kedua, teman-teman. Dicoba dulu, kita cari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, apakah ada predikat, teman-teman? R. Ya, that's right. Ada R di situ. Subjeknya R yang mana? Amobas. Ya, that's right. Amobas. Amobas. Good. Berarti sudah ada subjek predikat. Kalau ditarik ke belakang, apakah ada penanda conjunction? Apakah ada subjek? Apakah ada predikat, teman-teman? Ada predikat. No, Ada predikat? sir. Nggak ada ya? Kalau ada predikat yang mana, brother? Bisin. Sebelumnya be, ada kata apa? Preposisi. Ya, to. Jadi to verb 1 itu bukan predikat, teman-teman. Ya. Jadi kalau teman-teman menemukan, hati-hati kalau ada verb 1 dilihat dulu sebelumnya. Nah, be di situ kan verb 1 dia. Auxiliary juga sebenarnya. Jadi verb 1. Nah, sebelumnya ada to-nya, jadi dia to verb 1 seperti itu. To verb 1 tidak bisa jadi predikat. Teman-teman, ada 3 kata kerja yang nggak bisa jadi predikat. Yang pertama adalah verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary. Yang kedua ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary. Dan yang ketiga itu ada to verb 1. Seperti itu. Berarti itu bukan predikat. Berarti di soal sudah lengkap ya subjek predikatnya. Nah, berarti kita sentencing nggak ada masalah. Nah, titik-titiknya di situ berada di sebelumnya kata sifat. Yang bisa menjelaskan kata sifat hanya kata keterangan. Saya ulang lagi, yang bisa menjelaskan kata sifat itu hanya kata keterangan, teman-teman. Oke, berarti cari A, B, C, D yang dia adalah kata keterangan saja. Ada yang tahu yang mana kata keterangan saja di A, B, C, D? A. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. To itu teman-temannya very, teman-temannya really, teman-temannya extremely. Artinya kan kalau really, very, extremely itu kan sangat. Kalau to itu artinya terlalu. Oke, jadi dia adverb of degree atau keterangan
tingkatan, seberapa, seperti itu teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang alfa ya, nanti kalau diartikan amoeba itu terlalu kecil untuk dilihat tanpa menggunakan tanpa sebuah mikroskop. Seperti itu. Sorry, teman-teman. Oke, dari contoh soal kedua, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Nggak ada ya, teman-teman. Kita lanjut ke contoh soal ketiga. Caranya sama, dicari predikat dulu. Nah, kalau teman-teman menemukan koma 1 seperti ini, berarti loncati aja, teman-teman. Berarti sebelumnya koma 1 jangan dianggap. Oke, jadi setelah koma 1 di sini kita cari predikat dulu. Ada predikat nggak, teman-teman? Show. Ya, that's right. Ada showed. Itu ada verb 2 ya. Subjeknya yang mana? Sculptor and Whitney. Good. Sculpture and Whitney ya, teman-teman. Kalau ditarik ke belakang lagi, apakah ada conjunction atau subjek atau predikat? Ada Ada that. and Oke, good. Di situ Conjunction. ada conjunction that ya, teman-teman, yang menghubungkan subjek predikat maksudnya. Subjeknya that di sini yang mana? Her parents. Ya. Her parents. Good. Her parents. Predikatnya? Recognize. Ya, recognize and encourage. Encourage. Good. Berarti kalimatnya sudah lengkap, teman-teman. Subjek predikat, conjunction, subjek predikat. Nah, titik-titiknya itu berada di sebelum koma, dan dia setelah koma ada kata benda. Ini nggak bisa, teman-teman. Dibiarkan menjadi kata benda nggak boleh. Kenapa? Karena nanti subjeknya jadi double. Seperti itu. Ya, berarti kata benda di sini harus kita rubah menjadi keterangan. Caranya gimana? Kita tambahi preposisi di sini, biar dia jadi keterangan. Biar subjeknya nggak double, teman-teman. Oke, A, B, C, D yang hanya terdiri dari preposition itu yang mana? as. Ya, yang S. as ya, atau yang delta, teman-teman. Ya, berarti jawabannya delta. As a child, Sculptor and Whitney showed an eager intellect and artistic talent that her parents recognized and encouraged. Kalau diartikan, sebagai seorang anak kecil, pematung atau pemahat and Whitney menunjukkan intelektual yang tinggi dan bakat artistik yang orang tuanya kenali dan kemudian dukung. Seperti itu. Oke, good job. Jawabannya delta. Nah, itu tadi adalah ketiga contoh soal yang kita dituntut untuk mencari adverb-nya, teman-teman. Dan caranya sama ya. Cari sentencing dulu. Kalau sentencing sudah lengkap, berarti kita lihat titik-titik itu berada di mana. Oke, apakah ada dua objek ataukah dua subjek? Intinya ada dua kata benda yang nggak perlu. Maka harus kita rubah salah satu kata benda yang nggak perlu itu menjadi keterangan. Caranya tambah preposisi. Seperti itu, teman-teman. Atau misalnya titik-titiknya berada di dalam predikat. Nah, kata kerja itu hanya bisa dijelaskan sama keterangan, atau kalau nggak gitu sama auxiliary. Atau misalkan di sebelumnya kata sifat. Nah, kata sifat itu hanya bisa dijelaskan sama kata keterangan. Seperti itu, teman-teman. Ya, jadi itu tadi adalah tempat-tempatnya keterangan. Jadi kalau titik-titiknya di sebelum yang saya sebutkan tadi, berarti kita butuh keterangan, ya, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan, teman-teman, silahkan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, teman-teman coba dulu sepemahaman teman-teman. Salah nggak apa-apa. Kita nanti akan bahas lagi ya. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Baik, teman-teman. 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Di DM ya, teman-teman. Di DM ke saya. Oke, ada jawaban alfa, ada jawaban bravo, ada jawaban Charlie, ada jawaban delta. Berarti lengkap ya, teman-teman. Mari kita cek bersama aja. Oke. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat. Di situ setelah koma, itu ada predikat are attempting. Right? Subjeknya adalah designers.
Oke, kemudian kalau ditarik ke belakang lagi sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, alias sentencing sudah lengkap, teman-teman. Oke, dan di situ sebelum koma atau setelah titik-titik itu ada kata benda modern offices. Nah, ini nggak bisa kita biarkan tetap menjadi kata benda. Kenapa? Nanti subjeknya double, ada modern offices sama ada designers. Nah, biar nggak double gimana? Kita rubah kata benda yang setelah titik-titik ini menjadi keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi di titik-titik di situ, teman-teman. A, B, C, D yang preposisi itu cuma satu, ya, yaitu yang Charlie, teman-teman. Berarti jawabannya Charlie. Ya, jadi with modern offices becoming more mechanized, designers are attempting to personalize them with warmer, less severe interiors. Kalau diartikan bersamaan dengan kantor-kantor modern yang semakin menjadi bermesin, atau maksudnya di dalamnya banyak mesin-mesinnya seperti itu ya. Mungkin maksudnya TV, kulkas dan sebagainya itu. Para desainer bangunan itu berupaya untuk menyesuaikan, di sini them-nya kembali ke offices tadi ya. Jadi menyesuaikan kantor-kantor tersebut dengan interior-interior yang tidak terlalu severe, itu banyak ukiran-ukirannya. Jadi maksudnya tidak terlalu apa ya, bercorak dan lebih hangat, lebih santuy seperti itu, teman-teman. Oke. Berarti jawaban nomor 4 adalah yang Charlie. Kalau kita pilih yang alpha, if itu conjunction. Kalau kita masukkan conjunction, sedangkan subjek predikatnya cuma satu, kalimatnya nggak selesai, teman-teman. Oke, nanti kita butuh subjek predikat lagi, alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo sama, but itu nggak mungkin muncul di paling depan. Yang saya bilang ketika kita belajar conjunction ya, ketika ada titik-titik di paling depan, kemudian di pilihan ganda diawali dengan fanboys, fix jangan dipilih. Itu sudah pasti salah, teman-teman. Karena fanboys, ciri-cirinya, dia tidak bisa pindah paling depan. Dia pasti di tengah-tengah kalimat. Seperti itu ya. Dan diartikan pun nanti nggak enak. Oke, berarti Bravo nggak bisa. Kalau yang Delta, once itu bisa menjadi keterangan. Artinya sekali dulu seperti itu ya. Nah, kalau kita masukkan keterangan di sini, nanti subjeknya tetap double, teman-teman. Jadi modern offices-nya nanti lepas, tidak berubah kelas katanya. Berarti nggak bisa keterangan dimasukkan di situ. Nah, once juga bisa menjadi conjunction, teman-teman. Artinya ketika. Kita nggak butuh conjunction, nanti kita butuh subjek predikat lagi, ya. Berarti delta nggak bisa, berarti fix jawabannya yang Charlie, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi nomor 5 ya. Dicoba lagi, teman-teman, jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Sedapatnya dulu, salah nggak apa-apa. Nanti kita bahas bersama. Di DM ya, teman-teman. Di DM ke saya. Silahkan. Oke, ada jawaban alpha, ada jawaban bravo, ada jawaban delta. Alright, mari kita cek bersama. Antara alpha, bravo, atau delta. Oke. Kalau ditarik dari depan ke belakang, kita cari predikat, teman-teman. Di situ ada predikat can be cultivated. Nah, itu panjang ya, pasif, teman-teman. Can be cultivated. Subjeknya adalah daily list. Right? Kemudian kalau di belakang sudah tidak ada conjunction, tidak ada subjek, tidak ada predikat lagi. Nah, fix berarti sentencing nggak ada masalah. Masalahnya berarti di phrasing, teman-teman. Nah, di situ sebelum koma, itu ada kata benda lagi, yaitu hardiness. Artinya kemampuan untuk bertahan hidup di tempat yang sulit seperti itu ya teman-teman, atau tempat yang keras seperti itu. Nah, berarti nggak bisa kata benda dua, nggak bisa teman-teman. Ini harus dirubah menjadi keterangan. Caranya gimana? Cari preposition sebelumnya. Jadi cari ABCD yang dia preposition, teman-teman. Nah, ABCD yang preposition itu ada dua ya, antara bravo sama delta. Nah, yang bedanya apa? Yang bravo itu since, artinya sejak kalau dia preposition, teman-teman. Oke, dan since yang artinya sejak itu harus diikuti kata benda waktu. Contohnya tahun,
contohnya peristiwa sejarah, contohnya adalah upacara-upacara seperti itu, ya. Jadi kita cek lagi kata benda setelah titik-titik. Kata benda setelah titik-titik ini adalah hardiness, dia bukan kata benda waktu, teman-teman. Berarti nggak bisa kita pakai since, ya. Jawabannya adalah yang delta. Di situ prepositionnya adalah because of, teman-teman. Jadi because of their hardiness, daylilies can be cultivated particularly easily. Kalau diartikan karena kemampuannya yang baik bertahan hidup di tempat yang kasar atau tempat yang sulit, daylilies itu bisa dikembangbiakkan, ini sejenis tanaman ya, maksudnya bisa ditanam cenderung dengan mudah atau dengan cukup mudah seperti itu. Oke, berarti jawabannya yang delta, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya, nomor 6, dicoba dulu juga sampai teman-teman dapat feel-nya ya. Silakan, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu ya. Nanti kita bahas bersama. Oke, ada jawaban it's alright. Dicoba dulu wis, nggak apa-apa. Memang agak sulit ya teman-teman. Apalagi kita dituntut untuk mencari kelas katanya itu yang agak sulit. Tapi nggak apa-apa. Semakin sering latihan, semakin nanti teman-teman di luar kepala hafal sendiri ya. Ada jawaban alpha, ada jawaban bravo, ada jawaban Charlie, ada juga jawaban delta. Kita cek bersama aja ya, teman-teman. Kita cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, conjunction, keterangan, kata benda, keterangan, ada verb 2 yaitu developed. Oke. Nah, berarti di sini predikatnya. Subjeknya kata benda tadi, teknologi tadi, teman-teman. Oke, berarti subjek predikat sudah lengkap. Right? Nah, hati-hati di setelahnya titik-titik itu ada kata that. That di situ bukan conjunction, teman-teman. Ya, that di situ adalah kata ganti, pronoun, teman-teman. Oke, karena kalau dia conjunction nggak ada subjek predikat setelahnya, nggak bisa dianggap conjunction. Ya. Nah, berarti di sini nggak bisa kita masukkan pronoun. Kenapa? Karena di subjek sudah ada noun, teman-teman. Oke, jadi pronoun di sini harus kita rubah menjadi keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi di sebelumnya. Jadi cari ABCD yang dia adalah preposisi. Dan ABCD yang dia adalah preposisi itu cuma satu, teman-teman. Oke, artinya ketiganya mirip. Keempatnya mirip, teman-teman. Dissimilar itu artinya tidak sama. Different itu artinya berbeda, ya kan? Not likely itu juga tidak sama. Unlike itu tidak seperti. Nah, artinya mirip-mirip tapi kelas katanya beda. Yang alpha, dissimilar itu boleh teman-teman cek di kamus, kelas katanya adalah adjektif atau kata sifat. Kata ganti tidak boleh ketemu sama kata sifat, ya teman-teman. Alpha nggak bisa. Yang bravo ada different, sama, itu adalah kata sifat atau adjektif. Adjektif tidak boleh ketemu sama kata ganti, teman-teman. Oke, perbedaan kata ganti sama kata benda, kata ganti tidak bisa ditambahkan dengan kata sifat. Kalau kata benda bisa, right? Berarti alpha bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie not likely itu boleh teman-teman cek di kamus. Not likely itu kelas katanya adalah dia bisa adjektif, dia bisa keterangan. Nah, kita nggak bisa masukkan keterangan di sini, nggak bisa juga masukkan adjektif di sini. Kenapa? Kalau kita masukkan keterangan di sini, nanti tetap that-nya lepas, tidak berubah kelas katanya, teman-teman. Oke, berarti harus dimasukkan preposisi. Jawabannya adalah yang delta. Unlike itu preposisi, teman-teman. Sama kayak like itu bisa jadi preposisi. Artinya seperti. Kalau unlike tidak seperti itu ya. Dia adalah preposisi. Jadi jawabannya delta. Unlike that of iron construction, the technology for constructing buildings with reinforced concrete developed rather rapidly. Kalau diartikan, tidak seperti teknologi pada pembangunan yang menggunakan besi, teknologi untuk membangun bangunan-bangunan atau mendirikan bangunan-bangunan dengan beton pendukung berkembang agak lebih cepat. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya, teman-teman. Kalau dapat vocab baru, teman-teman boleh
catat biar nggak lupa, biar nggak hilang, teman-teman. Kita lanjut nomor 7, dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama ya, silahkan. Sedapatnya dulu, salah it's okay, because we are learning, guys. Oke, ada jawaban Bravo, ada jawaban Charlie, ada Delta, ada juga Alpha. Ya, sorry, yang Alpha itu pertanyaan yang tadi, berarti bukan. Berarti Bravo, Charlie, Delta, teman-teman. Mari kita cek bersama ya. Kita cari dulu predikatnya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, itu spread verb 3 ya, teman-teman, karena nggak punya objek. Kalau spread verb 1 atau dia verb 2, dia harus ada objeknya, karena spread itu artinya adalah menyebarkan. Seperti itu. Nah, dan dia diapit 2 koma, ini apositif, dihapus aja, teman-teman, nggak perlu dianggap seperti itu ya, karena nggak ada subjek predikat di dalamnya. Oke, berarti predikatnya itu setelah koma yang kedua, yaitu kills, verb SES, teman-teman. Subjeknya berarti sebelum 2 koma, yaitu copper sulfate. Oke, kemudian kalau ditarik ke belakang sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, artinya kalimatnya sudah lengkap. Nah, setelahnya kills, teman-teman, itu ada 2 kata benda. Yang pertama adalah algae, yang kedua adalah harming fish, dia berupa gerund. Ya, nah berarti di sini nggak boleh punya 2 objek. Berarti objek yang kedua harus kita rubah menjadi keterangan. Caranya gimana? Tambahkan aja preposisi di titik-titik, teman-teman. Oke, cari ABCD yang preposisi. Nah, di ABCD yang preposisi ada 2, teman-teman. Antara Charlie atau Delta. Seperti itu. Nah, kalau ada 2 seperti ini, maka kita coba satu persatu ya. Artikan satu persatu. Except itu artinya kecuali, without artinya tanpa. Copper sulfate yang tersebar dalam jumlah yang cukup membunuh alga kecuali membahayakan ikan atau invertebrata air. Itu kalau yang Charlie, teman-teman. Kalau yang Delta, copper sulfate yang disebar dalam jumlah yang cukup membunuh alga tanpa membahayakan ikan atau invertebrata air. Seperti itu. Nah, yang enak jawabannya yang Delta ya, kalau diartikan berarti jawabannya Delta, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor 8. Dicoba dulu. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, 30 seconds over. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama. Silakan. Oke, ada jawaban Bravo, ada Alpha, ada Charlie, ada Delta juga. Mari kita cek teman-teman bersama ya. Ditarik dari depan ke belakang sampai nemu predikat, di situ ada kata spurt. Itu verb 2, teman-teman, karena ada objek setelahnya ya. Subjeknya adalah the development di depan itu. Nah, hati-hati dengan kata di bawah itu, teman-teman, setelah titik-titik itu ada kata with which. Itu bukan conjunction ya, mirip conjunction tapi dia bukan conjunction. Oke. Nah, kenapa kok dia bukan conjunction? Karena setelahnya tidak ada subjek, tidak ada predikat. Ya, ini pemendekan, teman-teman. Nanti untuk pemendekan kita bahas hari ke-10. Oke? Jadi ini sebenarnya ada conjunction subjek predikat tapi sudah dipendekkan seperti itu. Kalau sudah dipendekkan, conjunction-nya bukan lagi conjunction tapi berubah menjadi pronoun atau kata ganti. Seperti itu. Nah, intinya kalimatnya sudah lengkap ya, subjek predikatnya. Nah, di situ sebelum titik-titik ada preposition. Aturan penggunaan preposition setelahnya harus ada kata benda, teman-teman. Nah, ABCD panjang ya. Berarti cari kata benda yang dijelaskan sama kata sifat. Itu aja, teman-teman. Berarti cari kata sifat boleh lebih dari 1, kemudian paling belakang nanti kata benda.
Nah, berarti langsung aja cari A, B, C, D yang dia paling belakang kata benda. Yang alfa paling belakang kata benda, kemungkinan bisa. Bravo yang paling belakang kata benda, kemungkinan bisa. Yang Charlie nggak bisa, teman-teman. Oke. Yang delta ada kata benda somebody else juga, berarti kemungkinan delta juga bisa. Berarti antara alfa, bravo, atau delta. Kita cek satu-satu ya. Yang alfa di situ more accurate than. Ada than-nya, teman-teman. Dan itu mirip preposition atau conjunction ya. Sedangkan setelahnya for belum ada kata benda. Nggak boleh kita masukkan preposition atau conjunction. Jadi harus dimasukkan kata benda dulu. Diselesaikan dulu preposisinya. Oke, berarti alpha nggak bisa. Kalau yang bravo ada more accurate somebody else. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang bravo. Ya, more itu adalah kata sifat yang dia menunjukkan jumlah. Ya, artinya lebih. Sorry, artinya lebih banyak, bukan lebih, teman-teman. Artinya lebih banyak. Kalau lebih itu dia keterangan. Jadi lebih banyak. Accurate itu kata sifat dari deskriptif ya, artinya akurat juga. Sundials itu kata bendanya, artinya adalah jam penunjuk waktu yang menggunakan matahari, menggunakan bayangan matahari. Seperti itu. Kalau yang delta salahnya sama kayak yang alpha, belum nemu kata benda ketabrak sama then. Nggak bisa teman-teman. Jadi harus dicari kata bendanya dulu, baru mau dimasukkan then nggak apa-apa. Seperti itu. Berarti jawabannya bravo. Seperti itu. Lanjut lagi ya ke nomor 9. Dicoba dulu teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Baik, ada jawaban Bravo, ada jawaban Charlie, ada jawaban, ada juga yang ragu ya, Alpha atau Bravo. Nggak apa-apa, teman-teman. Oke, alright. Kita cek bersama ya. Berarti antara Alpha sama Bravo. Ada juga jawaban Charlie, teman-teman. Jadi Alpha, Bravo, Charlie. Kita cek. Kita tarik dari depan ke belakang sampai nemu predikat. Di situ ada was, predikatnya. Subjeknya adalah Manchester. Kemudian di belakang sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Artinya kalimatnya sudah lengkap. Nah, di situ sebelum koma ada kata benda yaitu one time. Satu masa. Nah, time atau masa, teman-teman, itu kita butuh preposisi di situ biar menjadi keterangan ya. Nah, sayangnya A, B, C, D semuanya preposisi. Nah, untuk masa atau time itu preposisinya adalah menggunakan at. Ya, sebenarnya ada 3, bisa in, on, sama at. Cuman bedanya adalah kalau pakai in, nanti kata bendanya diikuti tahun atau kalau nggak gitu bulan. Contohnya pada bulan Agustus kita merayakan Hari Kemerdekaan misalkan. Jadi in August we celebrate the Independence Day. Misalnya seperti itu. Oke. Nah, jadi pakainya in kalau bulan atau di tahun 2016 in 2016 jadi pakainya in, teman-teman. Oke, kalau yang pakai on itu ketika ditambahi tanggal. Jadi ada tanggalnya atau kalau nggak gitu ada harinya. Ya, contohnya adalah pada hari Minggu misalnya, tanggal sekian misalnya. Jadi on Sunday tanggalnya berapa itu disebutkan setelahnya. Jadi kalau ada tanggal atau harinya itu pakainya adalah on. Kemudian kalau at itu waktu, teman-teman, atau masa, atau kalau nggak gitu jam. Jadi contohnya, saya akan ke rumahmu nanti jam 7. I will go to your house at 7 p.m. tonight. Misalnya seperti itu. Oke, jadi pakainya at untuk jam sama masa atau time seperti itu. Karena memang time, jam itu dianggap time juga. Seperti itu, teman-teman. Oke, berarti jawabannya adalah yang bravo. Seperti itu. Oke, kalau diartikan, di satu masa Manchester pernah menjadi rumah bagi pabrik apa namanya kalau cotton itu diapain di sulam perusahaan atau pabrik penyulaman kapas yang paling produktif di dunia kalau diartikan seperti itu. Lanjut nomor 10 teman-teman, dicoba dulu jangan takut benar, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Mbak. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Alpha, ada jawaban Bravo, ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta. Alright, kita lengkap ya, teman-teman. Mari kita cek bersama aja. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat, di situ ada verb pertama atau verb 1, yaitu absorb, artinya menyerap. Subjeknya di depan ada kata all living organisms. Right? Kemudian kalau ditarik ke belakang sudah tidak ada subjek predikat lagi, artinya kalimatnya lengkap, sudah. Oke. Nah, tapi setelahnya kata absorb itu ada dua kata benda, ada dua objek, yaitu carbon 14 atau radiokarbon ya, sama their existence. Nah, ini nggak bisa kita biarkan dua objek. Jadi objek yang kedua yang setelahnya titik-titik harus dirubah menjadi keterangan. Caranya gimana? Kita tambahkan preposition di titik-titik di sini. Nah, sayangnya teman-teman di pilihan ganda itu yang preposition ada 3. Antara Bravo, antara Charlie, atau antara Delta. Oke, berarti Bravo, Charlie, atau Delta. Nah, kalau ada seperti ini teman-teman boleh artikan. Oke, kita yang Bravo dulu. Semua makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon mengenai kehidupan mereka atau keberadaan mereka. Itu yang Bravo. Nggak enak ya, teman-teman. Kalau yang Charlie, semua makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon di sekitar hidup mereka atau di sekitar keberadaan mereka. Itu Charlie. Kalau yang Delta, semua makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon sepanjang hidup mereka atau keberadaan mereka. Nah, kata kunci teman-teman adalah di kata constantly, artinya secara terus-menerus. Ya, berarti ini ngomongin tentang waktunya, teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang Delta, ya, sepanjang atau selama keberadaan mereka atau selama hidup mereka. Seperti itu. Berarti jawabannya Delta. Ya, lanjut lagi, teman-teman. Oke, ternyata sudah habis hanya 10. Nah, itu tadi adalah kira-kira mengenai keterangan ya, teman-teman, atau adverb dan juga preposition. Jadi kita tabrak sekaligus satu materi, satu hari, seperti itu. Nah, mungkin sebelum saya tutup, maksudnya adakah yang punya pertanyaan mengenai keterangan, teman-teman? Silahkan. Boleh saya tanya? Silahkan, Nis. Boleh? Ini tentang yang pertanyaan yang terakhir ini, Sir. Kan Sir bilang tadi yang cuman profession itu kan cuman BCD aja. Iya. Saya lihat di out ini ada juga termasuk kata profession juga, Sir. Itu gimana Oh iya, kira-kira, Sir? sebentar, saya cek ya. Itu di kamus, Miss ya? Di kamus yang... Iya, Oke, Longman. mari kita cek ya. Saya baru tahu, mari kita cek, teman-teman. Berarti keempat-empatnya preposition, teman-teman. Sebentar ya, saya bukakan dulu. Longman. Sorry, HP saya yang satunya mati, jadi saya pakai yang website ya. LDOCE online, kata out. Kata out. Sebentar, teman-teman. Adverb, kemudian sebentar, adverb. Atau sebentar Mas ya. Saya belum menemukan. Oh ini. Oh iya, benar. Out itu bisa jadi preposition, teman-teman. Especially American English, dia informal. Dia dipakainya di informal, berarti di speaking ya. Dan American English. Mari kita cek contohnya aja. Karen looked out alright. Jadi out di sini artinya adalah keluar. Ya, preposition out itu kalau diartikan jadinya keluar, menuju luar seperti itu. Baik, mari kita coba aja artikan yang alpha. Kalau dia preposition diartikan keluar ya. Semua makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon keluar kehidupan mereka atau keberadaan mereka.
Nggak enak juga, Miss. Walaupun dia preposition, tapi secara makna nggak enak. Berarti alpha nggak bisa. Dan yang paling Bisa. enak tadi adalah yang dalam. Tapi itu bagus banget. Itu out itu tambahan buat saya juga. Ternyata out itu juga preposition bisa, teman-teman. Tapi kalau di kamus informal itu biasanya dipakainya di speaking, teman-teman. Tadi contohnya di kamus, Karen looked out the window. Karen melihat keluar jendela atau menuju luar jendela, seperti itu. Okay. Thank you, Miss. That's good information. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan, teman-teman. Nggak ada ya? Atau nanti ketika teman-teman latihan butuh penjelasan apapun bisa japri saya ya. Ketika saya free nanti saya jawab, teman-teman. Baik, thank you so much for having me today, guys. I'll see you again next time. Adalah saya say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alright, Alright, guys, and have a nice day, everyone. Okay.